Baik, hari ini kita akan membahas yaitu budaya dalam international marketing. Yang pertama kita mau memahami dulu yaitu mempelajari budaya dan memahami dunia yang lebih luas di budaya tersebut. Yang pertama kita dari pengertiannya dulu kali ya. Dari pengertiannya yaitu memahami budaya dari inti, memperluas wawasan dan perspektif kita ke ke dalam dunia itu sendiri. Dengan mempelajari aspek-aspek dasar dari sebuah budaya, kita dapat menghargai yaitu keragaman yang ada dan mengidentifikasi pola-pola umum dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara manusia, masyarakat dan lingkungannya. Dalam seri ini kita akan mengeksplorasi konsep-konsep kunci dan studi budaya, menganalisis faktor-faktor bagaimana budaya itu membentuk suatu pola dalam sistem perekonomian seperti itu. Jadi kita yang kedua yaitu belajar tentang aspek dasar budaya. Yang pertama itu ada bahasa, yang kedua itu ada agama dan kepercayaan, dan yang ketiga ada tradisi dan ritual, yang keempat ada nilai norma sosial. Yang pertama bahasa. Nah, bahasa ini adalah sebagai alat komunikasi yang utama dalam suatu budaya seperti itu. Dia itu mencerminkan cara dia berpikir, mencerminkan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai tradisi masyarakat itu sendiri seperti itu. Yang kedua adalah agama dan kepercayaan. Nah, keyakinan spiritual ini itu memainkan peran yang cukup sentral ya dalam membentuk identitas budaya atau pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga adalah tradisi dan ritual. Nah, praktik tradisional ini ini di dalamnya tuh ada praktik tradisional, hari besar dan ritual budaya, mempertahankan warisan dan mempererat ikatan komunal seperti itu. Yang keempat adalah nilai dan norma. Nah, setiap budaya itu memiliki nilai yang dianggap penting serta norma perilaku-perilaku yang diterima secara luas di masyarakat di suatu budaya tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah pendekatan analitis faktor-faktor budaya. Yang keempat itu ada faktor geografi atau geografis ya. Nah, faktor geografis ini kayak macam iklim, ada sumber daya alamnya, dan ada lokasi yang cukup memainkan peran-peran penting dalam membentuk suatu budaya itu sendiri. Nah, hal-hal tersebut itu mempengaruhi gaya hidup atau lifestyle. Ya, mempengaruhi lifestyle, dia mempengaruhi cara mereka mencari pencaharian dan adaptasi-adaptasi masyarakatnya seperti itu. Yang kedua itu ada historis. Historis itu ada sejarah ya. Sejarah di suatu lokasi atau di suatu masyarakat itu termasuk peristiwa-peristiwa penting. Ada banyak lah pokoknya, invasi dan interaksi dengan budaya lain, membentuk identitas dari budaya dan tradisi yang dianut seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah ekonomi. Nah, sistem ekonomi, struktur kelas, kelas sosial dan pembagian sumber daya itu mempengaruhi organisasi sosial, nilai dan perilaku dalam suatu budaya seperti itu. Lanjut yaitu pengaruh lingkungan sosial dan budaya pada pemasaran produk industri seperti itu. Yang pertama ada pemahaman dasar dulu, yaitu analisis mendalam terhadap latar belakang budaya, preferensi dan kebutuhan konsumen di pasar sasaran. Sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Jadi pemasaran itu bisa dinilai efektif apabila analisisnya itu sudah matang dan um, menjawab dari kebutuhan-kebutuhan budaya-budaya yang lokasinya itu kita tempati sebagai usaha seperti itu. Yang kedua ada adaptasi produk. Nah, terkadang di setiap budaya atau lokasi masyarakat itu mereka itu eh, kadang itu memiliki siklus atau pola cara mengkonsumsi produk yang berbeda seperti halnya di Indonesia. Kenapa McD itu di Indonesia itu menyediakan nasi serta McD di asalnya di US sana mereka itu tidak menyediakan nasi karena masyarakat Indonesia itu cenderung lebih makan dari bahan baku dasarnya itu nasi dan lauk pauknya itu seperti ayam dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka tuh nggak makan, kita itu nggak makan pakai kentang ya.
Yang ketiga itu adalah komunikasi pemasarannya. Nah, penggunaan bahasa, simbol, dan gaya komunikasi yang selaras dengan budaya setempat akan memastikan pesan-pesan pemasaran yang tersampaikan secara efektif. Nah, ini seperti apa ya contohnya ya? Seperti di Indonesia, ya, di Indonesia itu berjualan dengan menempelkan logo halal itu mungkin lebih diterima masyarakat karena mayoritasnya yang beragama Muslim, seperti itu. Yang lanjut kita belajar yaitu pengaruh lingkungan sosial dan budaya pada pemasaran produk konsumen. Aduh, sorry ya. Yang pertama adalah perilaku pembelian. Nah, faktor budaya seperti gaya hidup, nilai, dan norma sosial mempengaruhi pola pembelian, preferensi merek, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada segmentasi pasar, yaitu memahami karakteristik budaya dari segmen-segmen pasar sasaran yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih akurat dan efektif. Tadi sudah saya berikan contoh ya. Yang ketiga yaitu loyalitas konsumen. Nah, pengakuan dan penghormatan terhadap budaya konsumen dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas merek dalam jangka panjang. Nah, seperti ini. Semakin kita cocok dengan budaya-budaya di tempat kita berada untuk merangkul konsumen, nah itu semakin loyal mungkin pelanggan itu terhadap kita. Yang keempat itu tanggapan terhadap kampanye. Nah, kampanye di sini ini kampanye bukan kampanye itu ya. Nah, efektivitas kampanye pemasaran sangat bergantung pada kemampuan untuk penyampaian pesan yang sesuai dengan konteks budaya konsumen. Nah, seperti itu. Semisalnya kita berjualan produk yang berfokus untuk Natal di Indonesia. Nah, itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu merangkul ya gitu. Mungkin lebih diluaskan gitu loh. Jangan terlalu mengambil titik-titik tertentu seperti itu. Tapi segmentasinya dibuat lebih ke bersegmen tapi luas gitu seperti khusus masyarakat Indonesia atau apa dan lain-lain seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita akan belajar komplikasi lintas budaya dalam bisnis. Yang pertama itu adalah perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa itu yang kita alami di tempat pembelajaran kita yaitu Staben Sriwijaya, di mana budaya Jawa, Kalimantan dan Tangerang itu sendiri itu memiliki bahasa yang berbeda-beda dan kadang antar teman pun kita salah maksud. Nah, di sini tuh menjadi hambatan dalam pengembangan bisnis gitu. Karena ya siapa yang kita bisa jaga persepsi orang itu kan. Yang kedua itulah nilai dan norma yang berbeda gitu loh. Nah, di sini nih pemahaman nilai dan norma yang berbeda itu bisa menyebabkan sebagai konflik. Nah, ketika praktis bisnis dianggap wajar di suatu budaya dan dianggap tidak pantas atau tidak etis di budaya lain seperti itu. Makanya perlunya penyesuaian budaya di tempat kita berpijak seperti itu. Ada suara cicak. Yang ketiga adalah persepsi dan ekspektasi. Nah, perbedaan dalam ekspektasi, gaya manajemen dan persepsi terhadap waktu dan hierarki dapat menimbulkan miskomunikasi dan kesalahpahaman. Nah, seperti itu. Memang di sini yang menjadi paling krusial itu adalah bahasa ya, bahasa dan pemahaman di sektor-sektor budaya yang ingin kita tempati. Lanjut yaitu menjembatani perbedaan lintas budaya. Yang pertama adalah pembelajaran budaya. Nah, setiap kita masuk ke satu lingkungan atau satu budaya yang baru gitu, kita harus belajar untuk memahami budaya-budaya lokal yang tersedia di situ gitu. Untuk apa? Untuk kita paham dan untuk kita bersiap untuk menyediakan produk-produk yang cocok untuk budaya tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah komunikasi yang efektif ya. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang sensitif budaya. Nah, dalam pemasaran perlunya belajar komunikasi untuk lebih memahami bagaimana cara masyarakat-masyarakat lokal atau masyarakat-masyarakat yang pasarnya sedang kita jajaki itu bagaimana cara mereka menerima suatu informasi dan bagaimana cara menerima mereka sebuah iklan itu perlu kita pelajari untuk eh, memaksimalkan dari strategi pemasaran kita. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi tim. Nah, membangun tim yang beragam, beragam dari budaya, beragam dari cara pandang dan lain-lain, dan mendorong saling pengertian, empati dan bekerjasama untuk mencapai tujuan pemasarannya seperti itu. Yang keempat selanjutnya itu adalah fleksibilitas. Nah, bersikap terbuka, adaptif dan siap menyesuaikan dengan kebutuhan dan
preferensi budaya-budaya yang berbeda-beda atau budaya yang sedang daerahnya kita pijaki seperti itu. Lalu apa sih pentingnya kompetensi lintas budaya ini? Nah, yang pertama ini adalah meningkatkan komunikasi. Nah, benar. Kalau layarnya redup. Nah, yang pertama adalah meningkatkan komunikasi. Untuk apa itu pentingnya? Menghindari miskom dan kesalahpahaman dalam interaksi bisnis internasional seperti itu. Nah, yang kedua adalah memperkuat kolaborasi, membangun hubungan kemitraan atau relasi yang lebih efektif di lingkungan global gitu loh. Untuk meraih yang pertama itu bentuk kerjasama, sokongan dana mungkin atau relasi-relasi kerjasama yang bisa menguntungkan kita seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memaksimalkan peluang. Setelah kita relasi banyak, komunikasi udah bagus. Apa yang ketiga nih? Cari peluang, manfaatkan peluang seperti itu. Memanfaatkan maaf, peluang-peluang di pasar dan budaya yang berbeda. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah meningkatkan adaptabilitas. Nah, jadi mampu beradaptasi dengan lancar di berbagai konteks budaya yang berbeda atau di konteks budaya yang sedang ada bijaki. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kompetensi lintas budaya. Wah, setelah kita mempelajari minusnya, kita mempelajari apa pentingnya, yang kita gunakan tuh untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan perusahaan. Nah, seperti itu. Yaitu yang pertama ada kesadaran diri, memahami nilai budaya, memahami budaya, nilai, dan bias pribadi adalah langkah pertama untuk mengembangkan kompetensi lintas budaya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang budayanya, mempelajari dan memahami budaya, sejarah dan nilai-nilai masyarakat lain secara mendalam. Yang ketiga adalah keterampilan adaptasi seperti tadi ya. Jadi beradaptasi di budaya-budaya yang uh, tempatnya sedang kita bijaki seperti itu. Yang selanjutnya adalah membangun khususnya di era global. Yang pertama adalah kita memanfaatkan keberagaman sebagai kesatuan untuk kekuatan. Nah, ini merangkul dan memanfaatkan keberagaman budaya dapat memperkaya perspektif kita dan mendorong inovasi ke depannya dan menciptakan keunggulan yang kompetitif di pasar seperti itu. Semakin kita belajar bagaimana cara kita menyediakan produk untuk budaya-budaya tertentu, untuk lokasi-lokasi tertentu, dan untuk daerah-daerah tertentu, itu bisa memicu kita untuk selalu berinovasi seperti itu. Yang kedua yaitu pembelajaran seumur hidup. Nah, ini adalah ilmu yang cukup mahal ya. Apalagi kalau bagi kalian yang berkesempatan buat ekspansi dan lain-lain. Ini tuh ilmu yang mahal untuk terus-menerus bisa dikembangkan, mau dikembangkan di Indonesia itu sendiri atau di budaya yang sedang kalian pijaki. Yang ketiga adalah menjadi pemimpin yang visioner, wanjay, visioner. Berpikir apa jauh ke depan kan. Nah, jadi pemikiran seperti ini adalah bagi mereka yang dapat memahami, menghargai, dan menghargai tadi, dan memanfaatkan perbedaan budaya untuk mencapai tujuan organisasi seperti itu. Yang keempat, yang terakhir adalah kolaborasi lintas batas. Kemampuan untuk bekerja sama secara produktif dengan rekan kerja, mitra, dan pelanggan dari berbagai latar belakang budaya adalah kunci sukses dunia yang semakin terhubung, karena yang pertama kita sudah siap untuk menjajakan barang-barang kita keluar ataupun sebaliknya seperti itu. Terima kasih. Semoga pemahaman kali ini bisa belajar bareng-bareng, dan terima kasih untuk Pak dosen, Pak Pringgondani yang selalu membimbing kita. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.